Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian yang terkasih, pada hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik itu dirayakan pesta tahta Santo Petrus ya. Jadi tahta itu berhubungan dengan kepemimpinan ya. Jadi tahta itu tentu pertama-tama tidak hanya dilihat sebagai sebuah kursi ya, tapi di balik semuanya itu adalah sebuah kepercayaan dari yang ilahi atau dari Yesus sendiri kepada Santo Petrus atau kepada siapapun yang meneruskan kepemimpinan tahta dari gereja ini. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ya, bagaimana semacam sebuah penegasan dari Tuhan sendiri berkaitan dengan kedudukan seorang paus. Dan tentu kita dalam gereja Katolik kita percaya bahwa paus itu adalah sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Keterpilihannya bukan didasarkan pada sebuah atau dalam konsep politik demokrasi ya, sebagaimana yang dialami oleh setiap negara ya, yang menganut sistem demokrasi ya, ataupun bukan keterpilihannya oleh rakyat kebanyakannya, tetapi keterpilihan seorang paus itu adalah keterpilihan melalui wakil-wakil ya, para rasul yang lain dalam diri para uskup kardinal ya, di mana mereka dengan dorongan Roh Kudus ya, mereka memilih salah seorang dari mereka untuk meneruskan tahta Santo Petrus menjadi paus. Dan dalam keterpilihan itu sifatnya sangat tersembunyi, dan siapa yang terpilih itulah yang kemudian diangkat menjadi paus, dan itu dikehendaki oleh Yesus sendiri sebagai semacam ya, sebagai Tuhan ya, yang mempercayakan ajarannya kepada gereja melalui rasul-rasulnya, melalui paus, para uskup yang memimpin, yang mengarahkan atau yang menahkodai bahtera gereja kita. Teman-teman saudara-saudari, kita mendengarkan tadi bagaimana pendasaran atau awal penetapan tahta ini ya. Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?"
Lalu para murid tadi memberikan jawaban yang sifatnya umum. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia adalah salah seorang dari nabi yang akan datang. Dia adalah Elia, Yeremia, dan sebagainya. Lalu Yesus mempersempit pertanyaannya. Menurut kamu, apa katamu? Siapakah aku ini? Yang memberikan jawaban pertama itu adalah Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang luar biasa ya. Petrus bisa melihat dalam diri Yesus adalah Mesias yang terurapi, yang dijanjikan, yang dinantikan oleh umat Israel selama ini, atau dalam konteks mereka. Dan kehadiran Mesias yang dijanjikan, kepenuhan janji Allah itu ada dalam diri Yesus. Itulah keyakinan Petrus sehingga dia mengungkapkan itu di hadapan Yesus. Mungkin hal itu ya terjadi, terungkap dari mulut Petrus, dari pengalaman-pengalamannya bersama Yesus. Sehingga pernyataan Petrus itu adalah sebuah pernyataan yang legal dalam arti itu, atau pernyataan yang tepat sekali, sehingga Yesus pun meyakini bahwa apa yang dikatakan Petrus itu bukan dari dirinya sendiri. Sehingga Yesus mengatakan tadi bahwa kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, dalam konteks itu kemudian Petrus, Yesus mengatakan, mempercayakan tahta itu, atau mempercayakan Petrus untuk menjadi pemimpin gereja yang akan dimulai, di mana di situ dikatakan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci itu adalah simbol. Ketika diberikan kepada seseorang, maka dialah yang kemudian bertanggung jawab terhadap rumah besar itu. Kekuasaan itu diberikan kepadanya atas rumah besar itu. Gereja dipercayakan kepada Petrus sebagai pemimpinnya. Dia yang bertanggung jawab penuh dalam menahkodai perjalanan gereja. Sehingga di sini pun kekuasaan itu diberikan kepada Petrus, dan apa yang dikatakan di situ, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sebuah kepercayaan ya yang diberikan Allah kepada manusia. Dan penerus Petrus pun ya menerima mandat yang sama dari Yesus, sehingga setiap paus yang terpilih ya, kardinal, pauskup yang terpilih itu mendapatkan kekuasaan yang sama, kepercayaan yang sama dari Tuhan. Sebab mereka itu adalah pengganti para rasul. Bapak Ibu Saudara-saudari, kepemimpinan dalam gereja Katolik ya, secara khusus seorang paus, tidak sama dengan kepemimpinan dunia ini atau pemerintahan negara, tidak sama. Kalau pemerintahan negara, dia dipilih oleh rakyat, dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negara tersebut dengan harapan bahwa bisa menjamin kesejahteraan semua warga negaranya. Dan tentu di situ ya politik pun berjalan. Tetapi dalam konteks ini, keterpilihan seorang kardinal, uskup menjadi paus itu adalah Allah sendiri yang menentukannya. Roh Kuduslah yang berkarya di sana lewat tokoh-tokoh penting gereja Katolik, para kardinal yang mengikuti konklave ya, dalam memilih seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi pemimpin gereja, yaitu paus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan demikian dalam ajaran iman kita ya, bahwa kita menerima magisterium ya, mulai dari paus,
uskup, ya, dan seterusnya ya, sampai para imam. Jadi itu yang diwariskan ya, tradisi yang diwariskan kepada kita sampai saat ini. Kita menerima itu dengan iman kita, dan setiap ajaran mereka kita terima sebagai ajaran yang disampaikan melalui mulut mereka dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.